Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Nur Farizki dari kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah hasil proyek dari mata kuliah elektronika dasar tentang inverting amplifier. Sebelumnya di sini perkenalkan, saya dari kelompok 2 dengan beranggotakan 3 anggota, yaitu Latifah Jusyati dengan NIM A1C320050, yang kedua Akram Mardatila dengan NIM A1C320052, dan saya sendiri Muhammad Nur Farizki dengan NIM A1C320072. Nah, masuk ke slide selanjutnya, yaitu inverting amplifier. Nah, inverting amplifier yaitu sebuah penguat pembalik menggunakan umpan balik negatif untuk membentuk dan menguat sebuah tegangan. Kemudian resistor R melewatkan sebuah sinyal keluaran kembali ke masukan. Kemudian keluaran tak sefasa sebesar 1.800, maka nilai keluaran tersebut secara efektif mengulangi besar masukan. Dengan ini mengurangi keluaran dari penguat dan disebut dengan umpan balik negatif. Menurut Aurima pada tahun 2013, penguat membalik adalah suatu penguat di mana isyarat keluar yang merupakan hasil penguat berbeda fase, yaitu 1.800, dengan isyarat masukan atau berlawanan fasa. Kemudian pada penguat membalik, isyarat masukan diberi ke masukan yang negatif dan masukan yang tidak membalik di tanah. Selanjutnya kita masuk di pembahasan tujuan dan manfaat dari percobaan inverter rating, yaitu tujuan. Adapun tujuan dari proyek elektronika dasar ini adalah: satu, mengetahui berbagai jenis rangkaian elektronika; yang kedua, memahami kegunaan masing-masing komponen alat elektronika; yang ketiga, mengetahui simbol-simbol dalam elektronika. Yang selanjutnya, manfaat. Manfaat dari praktikum elektronika ini, proyek elektronika ini ada 3, yaitu praktikan dapat mengetahui jenis rangkaian elektronika. Yang kedua, praktikan dapat memahami kegunaan masing-masing komponen elektronika. Dan yang ketiga, yaitu praktikan dapat mengetahui simbol-simbol dalam elektronika. Nah, di sini di slide yang kelima ada rangkaian inverting amplifier, di mana rangkaian inverting amplifier di sini ada ground pada sumbu plus, yaitu positif yang di sini kita ketahui, kemudian inputnya pada sumbu negatif. Di sini ada inputnya dan di sini ada groundnya. Kemudian di osiloskop, nah di osiloskop yang A ini yaitu untuk mengukur sinyal gelombang atau sinyal input, yaitu sinyal masukan. Kemudian yang C pada osiloskop yang ini, nah di sini adalah untuk mengukur sinyal gelombang pada output atau keluar. Nah, ini adalah contoh dari rangkaian inverting amplifier. Selanjutnya, nah di sini kita masuk di simbol. Nah, simbol di sini yaitu ada 2, yaitu terminal luar di samping, yaitu power supply plus minus VCC adalah 2 input, VI1 dan VI2, serta terminal keluar yaitu Vout. Kemudian aplikasi OP ampli yang paling sering dipakai antara lain adalah rangkaian inverter dan non-inverter, integrator dan differentiator. Dan sini ada 2 contoh simbolnya. Kita masuk di slide yang ketujuh, yaitu virtual ground. Nah, virtual ground ini kedua persamaan VI sama dengan 0 dan II sama dengan 0. Mengasumsikan bahwa kedua terminal input seolah-olah terhubung atau virtual short, yang mana baik tegangan maupun arus sangat-sangat mendekati 0. Kemudian karena adanya virtual short, maka kaki inverting seolah-olah terhubung ke ground atau virtual ground. Kemudian catat bahwa meski kaki non-inverting tak terhubung langsung ke ground, dalam arti ada resistor di antaranya, namun tak ada arus mengalir melewati resistor tersebut, sehingga tegangan resistor adalah 0. Kemudian maka kaki inverting tetap saja pada kondisi virtual ground. Nah, di sini kita masuk di pembahasan dari proyek elektronika dasar, yaitu sebuah penguat pembalik menggunakan umpan balik negatif.
untuk membalik dan menguatkan sebuah tegangan. Resistor R melewatkan sebuah sinyal keluaran kembali ke masukan. Karena keluaran tak sefase sebesar 1.800, rangkaian inverting amplifier dengan menggunakan komponen OP amplifier 741, generator DC, resistor, ground, generator sin atau input dan osiloskop. Di mana kita ketahui pada rangkaian inverting amplifier inputnya dipasang pada sumbu negatif dengan besar nilai yaitu 500 MV dan amplitudenya 500 MV dan ground-nya pada sumbu positif atau plus dengan nilai RF-nya lebih besar daripada nilai RIN-nya dan nilai generator DC yaitu lebih kurang 12 volt. Kemudian di slide yang ke-9, hasil percobaan, adapun pada rangkaian inverting, komponen ground-nya tersambung pada sumbu positif atau plus, dan input tersambung pada sumbu negatif atau min, dan untuk melihat sinyal gelombang menggunakan osiloskop. Pada percobaan ini melakukan 3 kali percobaan dengan nilai RF dan RIN-nya yang berbeda, dengan nilai pada input dengan generator DC tetap sama dengan menggunakan rumus ataupun persamaan mencari AV dan V out untuk non-inverting yaitu dengan sebagai berikut. AV sama dengan min RF per RIN. Kemudian persamaan yang kedua yaitu V out sama dengan AV dikali V in. Nah, selanjutnya kita masuk di slide yang ke-10 tentang percobaan. Nah, di mana di sini kita lihat ada 3 percobaan. Yang percobaan pertama yaitu pada percobaan pertama nilai RF-nya 10 kilo ohm dan RIN-nya 1 kilo ohm. Didapatkan nilai AV-nya sebesar min 10 volt dan nilai Vout-nya yaitu min 5 volt dengan membentuk gelombang sinusoida dan fasenya berbeda 1.800 pada sinyal gelombang input dan sinyal gelombang output. Adapun terbukti dengan menggunakan mencari Vout-nya didapati senilai min 5 volt. Kemudian pada percobaan yang kedua didapati pada percobaan kedua ini RF-nya 50 kilo ohm dan RIN-nya sebesar 5 kilo ohm. Didapati nilai AV-nya sebesar min 10 volt dan nilai Vout-nya min 5 volt. Dengan demikian, bentuk gelombang sinusoida dan beda fase dari 1.800 pada sinyal gelombang input dan sinyal gelombang output. Adapun terbukti menggunakan rumus mencari Vout yang didapati sebesar min 5 volt. Kemudian pada percobaan yang ketiga, didapati nilai RN-nya sebesar 10, 100 kilo ohm dan RIN-nya 10 kilo ohm. Didapati nilai AV-nya sebesar min 10 volt dan nilai Vout-nya sebesar min 5 volt. Dengan bentuk gelombang sinusoida dan beda fase berbeda yaitu 1.800 pada sinyal gelombang input dan sinyal gelombang output. Adapun terbukti menggunakan rumus mencari Vout dan didapati nilai sebesar min 5 volt. Nah, kemudian di sini ada bentuk gelombang input dan gelombang output pada inverting amplifier. Di sini ada contohnya yang sudah saya jelaskan tadi. Ini adalah bukti dari melakukan percobaannya menggunakan aplikasi. Nah, adapun kesimpulan dan saran mengenai pembahasan yang tadi dapat disimpulkan yaitu di mana tanda negatif atau min menunjukkan terjadinya pembalikan pada keluaran atau memiliki beda fase sebesar 1.800 dengan masukan pada penguat non-inverting yang sinyal gelombang keluarnya sefase dan gelombang inputnya pada gelombang output berbeda dengan penguatan inverting yang berbeda fase. Saat gelombang input ke atas, maka gelombang output ke atas juga. Dan kemudian ada pun saran dari praktikum kali ini, yaitu praktikan harus lebih teliti dalam melaksanakan praktikum. Dan dalam menggunakan aplikasi atau Proteus. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya Muhammad Nova Rizky dari kelompok 2 telah mempresentasikan sebuah percobaan dari elektronika dasar. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.